Kali ini kami berada di Provinsi Jambi, tepatnya di Desa Muara Danau, Kecamatan Renah Mendalu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini pertama kalinya tim mancing mania menjajak spot ikan air tawar di provinsi yang berjuluk Bumi Sepucuk Jambi, 9 lurah ini. Tak banyak pilihan yang bisa kami dapatkan di sini, hanya 2 perahu sederhana ini yang bisa kami dapatkan untuk kendaraan perjalanan menuju hulu sungai. Mancing mania, mantap! Memang seperti inilah jenis perahu sampan yang biasa dipergunakan masyarakat di sini. Ditemani oleh kawan-kawan dari Jambi Sport Fishing Community, kami mulai menyusuri bagian hulu sungai Batang Pengabuan. Sungai ini tak seberapa besar, rentang lebarnya di bagian hulu berkisar 6 hingga 10 meter saja. Ternyata lama ya perjalanan bukan karena medannya juga, walaupun medannya panjang banget, jauh, agak sulit juga dan perahunya ternyata kecil. Dan itu yang bikin kita jadi lama perjalanan. Kedalaman sungai yang memiliki panjang kurang lebih 200 km ini pun tak seberapa. Lihat saja, sampan-sampan bermesin ketinting milik penduduk setempat yang kami gunakan tidak memiliki lunas yang dalam, bahkan cenderung rata atau ceper. Hal ini dimaksudkan agar perahu tetap dapat melaju di bagian-bagian sungai yang dangkal di bagian hulu. Kayak geram-geram, jadi kita jalan kaki biar bawah jadi dorong. Beginilah yang terjadi saat kami melewati bagian sungai yang dangkal. Saat ini memang puncaknya musim kemarau. Air sungai di bagian hulu ini hampir-hampir surut. Terpaksa kami harus turun dan mendorong perahu agar perahu yang membawa muatan berat ini dapat melewati hambatan di bagian dangkal. Perjalanan menyusuri sungai dangkal seperti ini bukan perkara mudah. Jika tak biasa, licinnya batu yang berlumut dapat membuat kita terpleset. Walaupun hampir seharian kami turun perahu dan mulai terseok-seok, kami berusaha menikmati saja perjalanan ini. Nih, di perjalanan kita udah nemuin nih ampala yang anak-anak ampala sih, jadi kejebak di batu-batuan. Jadi mungkin pas banjir mereka main-main di sini surut, yang kejebak nih. Jadi tetap diem di dalam kubangan ini. Jadi kayak kolam, ampala ya. Anak-anak ampala sih tempatnya. Lebih dari 7 jam perjalanan yang kami tempuh, menjelang sore kami pun memutuskan berhenti. Disinilah kami akan berkemah dan keesokan harinya akan memulai perjalanan memancing. Kita udah sampai di tempat kita mau nge-camp di ini karena udah sore juga. Kalau tidak kemalaman, akhirnya kita hari pertama ini coba nge-camp di sini dulu. Di sini dulu. Para pemandu kami yang merupakan penduduk setempat langsung gerak cepat dan cekatan membuat kemah sementara. Nih, kita mau buka lahan baru nih, jadi kita mau buat camp baru. Di semua tebang-tebangin dulu. Nah tuh, ulat bulunya ya segede gini. Memang beginilah keseharian penduduk di sini saat merambah hutan untuk mengambil hasil alam berupa bambu, rotan, atau sekedar kayu bakar. Tak lebih dari 10 bilah bambu dan tak sampai 15 menit kemudian jadilah kemah sederhana yang disebut bagan oleh orang kampung. Selesai membuat bivak atau kemah sementara ini, kami tak lantas berpangku tangan. Kami harus membuat rakit bambu untuk kami memancing besok. Sekarang kita lagi mau proses bikin rakit nih. Jadi kalau kebiasaannya orang-orang di sini mancing itu katanya pakai rakit. Jadi drifting ke bawah sampai ada spot yang bagus, kita mancingnya di rakit. Karena kalau pakai mesin berisik katanya. Untuk membuat rakit bambu prinsipnya cukup sederhana.
Pertama-tama pilihlah bambu yang berbilah besar, kokoh, tak pecah, dan cenderung lurus alurnya. Saya dan kawan-kawan pemancing juga antusias membantu proses pembuatan rakit. Maklum, ini pengalaman baru buat kami. Tapi ingat, jangan sampai terkena duri halus dari bambu ya kawan-kawan, tangan kita bisa terkena gatal nantinya. Bisa bang, udah tuh. Nah kita casting lah. Nih, ini udah hampir selesai nih tadi coba. Kalau misalnya bisa buat berdiri, berarti udah cukup bambunya. Kemudian kita buat pangkal ikatnya. Pangkal ikat ini terbuat dari kayu. Tentu saja kayu yang dipilih harus yang juga kuat agar tak mudah pecah dan patah saat menyusur turun ke hilir. Biasanya satu buah rakit membutuhkan sekitar 15 hingga 20 bilah bambu. Setelah tersusun sempurna, barulah rangkaian bambu ini diperkuat ikatannya dengan menggunakan tali plastik. Tali plastik ini adalah pengganti, sedangkan dulu orang menggunakan rotan sebagai pengikatnya. Kira-kira untuk membuat satu buah rakit, Heri dan kawan-kawan ini hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam. Keesokan paginya badan kami pun telah bugar kembali. Badan memang sedikit pegal karena tidur pada kondisi yang tak ideal. Pagi ini saya mau mulai mancing nih, jadi kita udah bikin 3 rakit, semua turun pakai rakit. Target kita semua sama sebarau. Jadi kalau misalnya ada lubuk-lubuk yang dalam, rakitnya berhenti, kita mancing-mancing. Kenapa nggak pakai speed? Karena takutnya terlalu bising, karena sungainya nggak terlalu besar sama nggak terlalu dalam. Jadi kalau pakai speed, takutnya ikannya pada kabur. Kita mau coba langsung turun ke bawah. Ya, dengan 3 buah rakit bambu ini kami akan berhanyut sambil memancing. Hal yang kami lakukan ini ternyata bukanlah kami ada-adakan. Memang seperti inilah ternyata kebiasaan warga kampung saat menyusur turun sungai sambil membawa bambu. Mereka pun memancing. Ini pengalaman pertama nih saya nih, mancing di atas rakit sambil drifting ke bawah. Sambil menyelam minum air, sambil berhanyut pun bisa memancing dan membawa pulang ikan. Tak seperti kami yang memakai piranti casting modern, alat yang dipergunakan Heri sangat sederhana. Hanya sebilah batang pancing yang terbuat dari bambu kecil, tali senar, dan umpan-umpanan berupa logam. Keren kita. Umpan buatan bisa terbuat dari sendok, kuningan, ataupun tembaga. Orang setempat menyebut teknik pancing ini kacar. Nih, Bang Heru nih, juru mudi rakitnya. Ternyata Bang Heru nih tokongnya nih yang buat ngendalin rakitnya. Ternyata di depannya ada ininya juga, ada ada umpannya juga. Jadi sambil lewat, sambil main-mainin umpan, dimakan. Hampala, mantap. Kita kalah star Pak Rudi, sama Pak Rudi nih di belakang nih berdua nih. Kalah star. Barang-barang bawaan harus minim mungkin dibawa di atas rakit. Rakit yang kami buat ini tentu tak dapat menampung beban yang terlampau berat. Selain itu, keberadaan barang-barang tentu akan merepotkan pergerakan kami. Sisa barang-barang kami sebagian dimuat pada sampan bermesin. Agak repot nih. Kalau misalnya nyangkut karena pakai rakit kan, nggak bisa berhenti kadang-kadang. Kasian juga yang bawa rakitnya, dia harus berenang langsung untuk ngamanin rakit. Coba lagi. Awalnya saya benar-benar ragu bahwa hasil memancing kali ini akan sukses. Kami hanya memiliki kesempatan memancing hanya 1 kali, yakni pada saat rakit berhanyut turun. Sulitnya kalau buat saya sih sebetulnya pasti kayak gini, pasti jeram-jeram kayak gini nih kita pakai rakit. Nah, kita harus ngendalinnya sama yang depan ini, sama yang belakang juga. Jadi kadang-kadang Pak Rudi selain mancing ikut ngendalin di belakang juga. Saya aja yang diem aja. Nah, kalau saya ngebantu takutnya malah salah, bukan malah bener. Santai banget kan, Bang Heru depan masih terus mancing. Kalau depan udah jeram, saya sih udah dak-dikduk. Tuh, ya nggak tuh.
Saat melewati jeram sempit, kami harus kompak membantu, walau juru rakit di depan lebih aktif mengendalikan laju perahu. Tapi saat seperti ini, setiap penumpang rakit harus bersedia membantu menokong-nokong rakit. Perjalanan ini sedikit ekstrim memang, tapi kengerian saya saat menaiki rakit melewati jeram perlahan mulai berkurang. Terlewati. Mantap. Gimana Pak Rudi? Mantap ya. Kami memang mulai dapat berakselerasi seimbang dan mengatasi keadaan. Kami hampir tak bisa melempar umpan saat melewati jeram deras. Kami hanya bisa berusaha menyeimbangkan perahu dan menjaganya agar tak terbentur batu dan dinding sungai. Saya hampir selalu mengikuti kemana arah lempar dari Harry. Ia tentu memiliki ilmu dan pengalaman tersendiri saat memancing ikan barau. Lihat, arah lempar yang saya ikuti terbukti jitu. Apa tuh Pak Jabi? Ikan barau atau hampala pertama berhasil saya dapat. Ikan barau ini merupakan salah satu jenis ikan asli Asia Tenggara. Ikan ini biasa mendiami sungai-sungai yang berarus kuat. Ikan yang di orang Melayu disebut sebarau ini memang perenang yang tangguh. Dengan badan yang ramping dan dinamis, serta sirip yang ia miliki, dengan mudahnya ia berenang cepat melawan arus sungai. Bangsa alami ikan barau yang kami targetkan ini memang berupa udang dan ikan-ikan kecil. Tak heran jika ikan barau mau memakan dan tertipu umpan-umpan buatan kami. Udah hampala pertama pakai lepas lagi. Nih, hampala pertama saya di Sungai Jambi di Muara Danau. Ini ciri khas hampala nih, dia punya corak warnanya, bawahnya warna orange merah, sama ciri khas paling ininya nih ada garis, ciri khas paling mencoloknya ada garis di badannya sama di ekornya. Biasanya ada beberapa yang dua juga garisnya, tapi sama hampala juga. Di sini sebarau namanya, Mas. Sebarau. Di beberapa tempat kayak di Padang, di Jambi namanya sebarau. Di beberapa bagian sungai yang berupa lubuk-lubuk tenang, kami menepikan rakit. Kami mulai melempar umpan dari tepian atau land base. Lokasi-lokasi potensial seperti ini tentu saja sukar untuk kami lewatkan. Tuh lihat, Rudy juga berhasil mendapatkannya dengan umpan yang kami sebut spoon ini. Umpan dibentuk sedemikian rupa menyerupai figur ikan. Saat ditarik dan dimainkan di permukaan air, gerakannya akan menyerupai ikan yang berenang. Seperti itulah ikan-ikan target kami bisa tertipu. Mantap. Saat kita memancing berhanyut di sungai yang tak deras, kita tentu dapat melakukan banyak lemparan di satu titik yang sama. Sedangkan saat berhanyut di aliran yang relatif deras seperti ini, jumlah lemparan yang memungkinkan paling hanya 2 hingga 3 kali lempar di titik yang sama. Saya kembali dapat sambaran. Tak perlu jurus khusus untuk menyudahi perlawanan ikan yang tak lebih besar dari 1 kilogram ini. Tapi biar kecil, ikan ini terbukti cabai rawit. Ia sangat rakus menyambar umpan kami. Salah satu perbedaannya lagi nih antara semah sama hampala atau sebarau. Jadi kalau misalnya semah ini biasanya sisiknya besar-besar. Nah kalau sebarau ini sisiknya kecil. Dan kalau untuk rasa, orang lebih suka semah daripada sebarau. Karena sebarau ini banyak sekali tulang duri-durinya. Rasanya agak hambar kalau ikan ini. Oke. Saya pas di batu tuh, saya kusut soalnya. Saat Rudy kembali dapat sambaran, umpan saya malah tersangkut. Ini agak sulitnya kita sambil drifting, nggak bisa direm kalau nyangkut.
kasihan yang bawa rakit, dia langsung lompat untuk ngeberhentiin rakit. Jadi kita usaha buat ngelepasin yang nyangkutnya. Saya udah nyajian umpan sekali. Lumayan kita ya Pak ya? Lumayan. Boleh angkat dikit topinya Pak Rudi, biar kelihatan mukanya. Sip, mancing main mantap. Pancingannya mantap. Memancing bukan berarti bisa mengurangi kewaspadaan. Kita harus sigap memantau keadaan, terkadang gerak rakit menyusur jeram dapat menabrak dinding sungai atau bahkan rumpun tanaman dan semak. Kalau tak cekatan, menghindar tentu bisa bahaya.